Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Risha Fitri, NIM 2005-3004. I am a student from Faculty of Economy with major Economy Education. Here I want to give a score to my understanding about the learning material, subject Introduction to Development Economics from 1 until 15th meeting. For the first and second meeting, we learned about definition of development economics, difference between development economics and economic development, division of countries in the third world based on per capita income, developing country characteristic, and the last is economic and non-economic factors. Jadi materi pertama yang kami pelajari adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara agar pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan dapat terwujud. Yang tadinya memiliki ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebuah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perbedaan dari pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara agar pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat terwujud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang serta kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi di negara tersebut dapat terwujud. Atau di sebuah negara, pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dapat terwujud. Materi yang dibahas yang ketiga adalah karakteristik dari negara berkembang. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapitanya rendah. Pendapatan per kapita adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui berapa pendapatan per kapita di negara yang bersangkutan, dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara. Tentunya pendapatan per kapita di negara berkembang itu rendah. Hal ini disebabkan banyak sekali penduduk atau masyarakatnya yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, yang pada akhirnya tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua, tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran ini yang memicu pertumbuhan penduduk di sebuah negara tinggi. Hal yang mendorong tingginya angka kelahiran adalah banyak sekali masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Yang ketiga, tingkat korupsi tinggi. Tentunya tingkat korupsi di negara berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Yang keempat, impor lebih besar daripada ekspor. Impor dilakukan karena keterbatasan teknologi dan tenaga kerja, sehingga negara berkembang ini banyak melakukan impor dari negara lain yang tentunya harga barang itu tidak murah. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk tinggi, karena tingkat angka kelahiran tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk juga tinggi. Selanjutnya adalah jumlah pengangguran tinggi. Pengangguran ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan atau ketidakseimbangan ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Yang ketujuh adalah penduduknya yang kurang disiplin. Tentunya budaya disiplin di negara berkembang belum ada atau minim. Yang kedelapan adalah fasilitas kesehatan minim. Di daerah-daerah terpencil, banyak sekali masyarakatnya yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan akses kesehatan.
Yang kesembilan adalah keamanan yang tidak terjamin. Tentunya di negara berkembang tingkat kriminalitas masyarakatnya tinggi. Karena banyak yang pengangguran, akhirnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan kriminalitas. Yang ke-10 adalah tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Materi selanjutnya adalah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu faktor yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan faktor non-ekonomi berkaitan dengan kondisi kehidupan yang tidak berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi misalnya tingkat kemiskinan seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan faktor non-ekonomi misalnya faktor geografis seperti tempat tinggal yang jauh dari lokasi sekolah, kecerdasan yang rendah, motivasi belajar yang rendah, lingkungan rumah yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya, materi pada pertemuan pertama dan yang kedua, pemahaman saya mengenai materi ini bisa dikatakan 6. For third, 4, and 5 meeting, we learn about history of economic growth and theory of economic growth from Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, Malthus, Marquis, Schumpeter, Keynes, Rostow, and other. Nah, pada pertemuan ketiga, keempat, dan kelima, kami mempelajari tentang sejarah dari pemikiran ekonomi, sejarah dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi itu lahir atau muncul dari pemikiran beberapa kaum. Yang pertama adalah merkantilisme, kaum merkantilisme, atau pada masa kolonialisme. Yang kedua, kaum klasik. Yang ketiga, kaum neoklasik. Yang keempat, Keynes. Dan yang kelima adalah sosialis. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. Contohnya, ada negara A yang punya sedikit penduduk dan negara B yang mempunyai banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara A lebih sedikit sehingga tidak menciptakan permintaan akan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara A hanya seputar kebutuhan dasar. Lain halnya dengan negara B yang memiliki penduduk dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.